Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pustaka Guru. Kita lanjutkan untuk pembahasan FRSKB-nya, yaitu di sini adalah soal terbaru yang pasti keluar dan maksudnya persentase keluarnya banyak di materi pedagogik. Nah, kali ini kita akan share karena kemarin update terbaru 10 soal ini muncul di beberapa FR. Ya, baik langsung ke pembahasannya. Nah, apa saja FR yang muncul? Yang pertama adalah menentukan alokasi waktu dalam Prota. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi pertimbangan menentukan alokasi waktu tercapainya tiap KD. Yang ketiga adalah menentu alokasi waktu berdasarkan apa. Yang keempat, urutan komponen silabus. Yang kelima, urutan komponen RPP. Yang keenam, manakah yang benar tentang penilaian formatif. Yang ketujuh, alokasi waktu dalam promes berdasarkan titik-titik. 8. Peserta didik membaca puisi, kemudian maka penilaiannya dengan apa? 9. Prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan itu prinsip apa? 10. Yang tidak terdapat pada kisi-kisi itu apa? Nah, mari kita bahas bersama FR tersebut. Dari yang pertama dulu ya. Jadi, menentukan alokasi waktu dalam Prota itu ditentukan oleh ada 3 ini, yaitu yang pertama adalah jumlah jam pelajaran, 2. Struktur kurikulum, kemudian yang ketiga adalah tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, ini sebagai dasar penentu alokasi waktu dalam Prota. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pertimbangan menentukan alokasi waktu tercapainya tiap KD? Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua adalah keluasan KD, yang ketiga strategi atau metode pembelajaran, yang keempat adalah alat, bahan, dan sumber belajar yang tersedia. Ya, teman-teman. Nanti disediakan pilihan ini atau gabungan pilihan 1 dan 2 atau 2 dan 3 ini nanti pilih yang mana yang menentukan alokasi waktu tercapainya kompetensi dasar. Nah, ya, kompleksitas atau kerumitan sama. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Penentu alokasi waktu berdasarkan apa? A. Ini ada pilihannya. A. Jumlah jam mapel tiap minggu. B. Keluasan materi yang akan diajarkan. C. Penting tidaknya muatan materi. Atau D. Lupa. Ini maksudnya si pemberi FR lupa nih pilihan opsi yang D. Nah, jawaban yang pas ini adalah alokasi waktu itu berdasarkan ini ya teman-teman. A. Jumlah jam mata pelajaran tiap minggu atau sesuai dengan struktur kurikulumnya. Oke. Yang keempat, urutan komponen silabus. Nih, nanti ditanyakan adalah urutannya. Jadi, kalau urutannya teman-teman harus hafal semuanya 1 sampai 10 ini sesuai urutannya. Jadi, jangan sampai terbalik-balik. Jadi, nanti ketika opsinya biasanya akan dibalik, hanya beberapa angka ini ditukar. Nah, ini yang salah. Nah, teman-teman harus benar-benar hafal dari nomor 1 sampai ke 10 ini. Yang pertama adalah identitas mapel, kemudian identitas sekolah. Yang ketiga adalah KI atau kompetensi inti. Yang keempat adalah kompetensi dasar. Yang kelima adalah tema. Yang keenam adalah materi pokok. Yang ketujuh adalah pembelajaran. Kemudian yang 8 penilaian. 9 alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah sumber belajar. Nah, ini urutan komponen pada silabus. Oke, kita lanjutkan untuk yang kelima. Ini adalah urutan komponen Prota RPP. Ya, jadi yang ditanyakan sekarang apa urutan komponen RPP. Yang ditanyakan urutannya maka teman-teman harus hafal dari 1 sampai 13 ini. Nah, ini RPP yang bukan yang satu lembar tapi RPP yang sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu. Nah, apa saja? Yang pertama adalah identitas sekolah, kemudian yang kedua adalah identitas mapel, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, kemudian disusul dengan nomor 6 tujuan pembelajaran, nomor 7 kompetensi dasar atau indikator, kemudian nomor 8 materi pembelajaran, 9 metode pembelajaran, 10 media pembelajaran, yang 11 sumber belajar, yang ke-12 langkah-langkah. Ini langkah-langkah nomor 12 ya teman-teman, jangan sampai nanti kebalik. Biasanya akan disediakan di atas ini, tapi yang benar dari nomor 12. Nah, nomor 13-nya adalah penilaian hasil pembelajaran. Ini adalah urutan komponen RPP.
untuk itu teman-teman memang harus hafal dari nomor 1 sampai 13 karena yang ditanyakan nanti urutannya. Sehingga kalau tidak urut tentu itu bukan opsi yang paling benar. Oke, kita lanjutkan yang nomor 6. Manakah di bawah ini yang benar tentang penilaian formatif dan sumatif? Jadi, apa sih formatif dan sumatif? Nah, ini. A, optionnya adalah A, penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD peserta didik. B, penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar. Atau C, penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. D, penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. Atau E, lupa. Ini opsi yang lupa nih teman yang memberikan FR. Nah, yang paling benar adalah formatif itu hanya untuk mengetahui atau memperbaiki dan meningkatkan proses belajarnya. Nah, paling tepat ini ya teman-teman untuk menurut saya adalah yang B ya. Karena formatif ini hanya untuk sebagai acuan keberhasilan mengajarnya. Jadi proses belajarnya itu berhasil atau tidak. Itu formatif. Oke. Sedangkan sumatif ini salah ya. Kalau mengetahui keberhasilan proses mengajar ini formatif harusnya ya. Kemudian sumatif yang ini salah karena mendeteksi perilaku. Yang sumatif itu hanya untuk mengetahui nilai kemajuan peserta didik. Jadi hasil dalam pembelajaran itu, kompetensi dasar itu berapa nilainya, kemajuannya. Jadi berhubungan dengan nilainya. Kalau formatif itu proses belajar mengajarnya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 7 ini ya. Jadi penentu alokasi waktu pada promes mempertimbangkan apa? Apakah? Ya, jadi ada 3 yang menentukan alokasi waktu pada promes. 1, alokasi waktu yang tersedia, kemudian jumlah kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah indikator. Nah, selain itu, promes dan prota yang lain sebagainya ini didasarkan apa? Nah, ini ya. Jadi, prota itu berdasarkan minggu efektif. Kalau promes berdasarkan jumlah pembelajaran efektif, silabus berdasarkan jumlah efektif pada promes. RPP berdasarkan kedalaman materi, dan alokasi waktu pada silabus. Ini alokasi waktu berdasarkan waktu yang ada. Jadi kalau mempertimbangkan promesnya mempertimbangkan ini ada 3 ini. Kemudian kalau yang ini adalah dasar penentuan alokasi waktu itu berdasarkan apa. Kalau prota ya minggu efektif, promes ya jam pembelajaran efektif. Oke, kita lanjutkan yang ke-8. Peserta didik membaca puisi, maka penilaiannya dengan titik-titik. Nah, kalau membaca puisi berarti kan praktek ya teman-teman nih. Jadi yang paling tepat ya memang praktik. Karena apa sih praktik? Nah, penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan. Nah, membaca puisi kan keterampilan. Melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Jadi yang sesuai memang praktik ya teman-teman. Bukan proyek. Kalau proyek atau produk lain lagi nanti. Kita bahas nanti di yang lainnya. Oke. Yang 9 ini adalah prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan itu prinsip apa? Ini ada pertanyaan seperti itu. Ataukah A terbuka, B objektif, C akuntabel, atau D sahih. Nah, kalau kuncinya kan di sini. Pertanggungjawaban. Maka yang tepat adalah akuntabel. Nah, akuntabel itu artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, ada beberapa yang mungkin teman-teman lihat FR yang seperti ini, studi kasusnya tentang protes nilainya tidak baik. Nah, kemudian guru memberikan nilai bagaimana cara penentukan. Nah, itu termasuk akuntabel. Oke, teman-teman, nanti akan kita bahas lebih khusus untuk prinsip-prinsip penilaian di video yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah yang 10. Yang tidak terdapat dalam kisi-kisi ini apa? Apakah A. kompetensi dasar, B. kompetensi inti, atau C. indikator, atau D. butir soal? Nah, di dalam kisi-kisi yang tidak ada itu hanya ini. Kompetensi inti. Terus apa sih komponen pada kisi-kisi? Nah, yang pertama adalah KD ya. Ada KD-nya, kemudian ada materinya, kemudian indikator, dan butir soal. Nah, ini adalah komponen pada kisi-kisi soal. Demikian teman-teman, singkat saja untuk pembahasan FR yang akhir-akhir ini keluar, dan ini 100% fix keluar ya teman-teman. Di setiap FR-nya ada. Jadi 10 ini mudah-mudahan keluar nanti di teman-teman saat tes
SKB ini ya. Demikian teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan bisa komentar jika ada pembahasan yang kurang pas, kita diskusi bersama. Dan kita nantikan untuk video selanjutnya pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video di Pustaka Guru. Jika bermanfaat, silakan klik tombol like, comment, and subscribe. Silakan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami.